Firaun mengambil sebuah keputusan. Dia membuat sebuah kebijakan yang sangat kejam, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dan yang menjadikannya melakukan perbuatan tersebut adalah sebagaimana yang masyhur, sebagaimana yang diketahui, yaitu karena dia melihat sebuah mimpi yang menakutkan. Maka mimpi tersebut ditafsirkan oleh para peramal yang dia miliki bahwa artinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab kehancuran kerajaan Firaun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Nabi yang akan kita mulai kisahnya dalam kesempatan kali ini adalah seorang nabi yang mulia, salah satu dari ulul azmi, dan ulul azmi merupakan nabi pilihan dan manusia terbaik. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah SWT berfirman bahwa dialah yang menciptakan apapun yang dia kehendaki, dan dia pula yang memilih siapapun yang dia inginkan. Allah SWT telah melebihkan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami telah memuliakan Bani Adam, kami telah memuliakan manusia. Kemudian Allah SWT telah memilih dari para manusia beberapa orang pilihannya yang dijadikan sebagai para nabi dan para rasul. Kemudian Allah SWT dengan hikmah yang dia kehendaki, dengan hikmah yang dia ketahui, telah memilih dari kalangan para nabi dan rasul tersebut sebagian yang menjadi ulul azmi, yang jumlahnya ada 5 orang, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Mereka adalah para ulul azmi, mereka adalah manusia-manusia pilihan dan manusia terbaik dari kalangan nabi dan rasul. Kemudian dari 5 nabi ini Allah SWT memilih 2 nabi pilihan yang dijadikan sebagai khalilnya, yang dijadikan sebagai kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah SWT memilih Rasulullah SAW sebagai Sayyid waladi Adam, sebagai Sayyid atau penghulu bagi semua manusia. Beliau adalah manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Musa bin Imran merupakan nabi yang termasuk dari keturunan Nabi Yaqub, putra Nabi Ishaq, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi inilah yang akan kita mulai kisahnya dalam kesempatan kali ini. Kita tidak akan bisa untuk menceritakan semua detail dari sisi kehidupan beliau, karena saking banyaknya peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan juga banyaknya hal-hal yang beliau lalui dalam kehidupan beliau. Oleh karena itu, kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini dalam beberapa seri, dalam beberapa kesempatan, karena Allah SWT telah menyebutkan kisah beliau berulang kali dalam Al-Quran, dalam beberapa tempat, bahkan dalam puluhan tempat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam lebih dari 130 kali. Dan para ulama menyebutkan bahwa pengulangan kisah Nabi Musa alaihissalam dalam banyak tempat di beberapa surah tersebut tentu karena memiliki hikmah yang sangat besar yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ketika Allah SWT menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam ini secara berulang-ulang dalam Al-Quran, tentu bukan sekedar pengulangan yang sia-sia, tetapi Allah SWT menginginkan agar orang yang membaca Al-Quran dapat lebih memperhatikan dan lebih menekankan pada pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam. Mungkin ada yang mengira bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam hanyalah berkisar dengan pertemuannya dengan Firaun, kemudian dakwah kepada kaumnya atau keluarnya mereka dari Mesir, kemudian selesai. Tetapi sebenarnya tidak. Ada banyak kejadian yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan hidupnya yang diceritakan oleh Allah SWT secara mendetail, dan banyak sekali pelajaran yang diambil dari kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam, "Wa fatannaka futuna," dan kami telah memberikan ujian kepadamu dengan berbagai macam ujian. Oleh karena itu, ketika Sa'id bin Jubair, salah satu murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sangat perhatian, yang merupakan murid terdekat beliau, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang apa makna dari firman Allah SWT, "Wa fatannaka futuna," Ibnu Abbas pun berkata, "Engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, maka datanglah di pagi hari, datanglah ke sini esok harinya." Karena tafsiran dari satu potongan ayat ini tidak cukup hanya diberitahukan, tidak cukup hanya membutuhkan waktu yang singkat, tetapi butuh waktu berjam-jam untuk menjelaskannya. Maka kemudian keesokan harinya Sa'id bin Jubair mendatangi Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas menceritakan sebuah hadis yang panjang yang kemudian diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis.
Diriwayatkan oleh beberapa rawi dalam beberapa kitab hadis. Hadis panjang yang menceritakan tentang rincian-rincian kejadian yang terjadi dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan insya Allah kita akan menyebutkan tentang beberapa pokok dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan tentunya kita tidak akan bisa untuk mengambil seluruh detail dari kisah beliau. Karena saking banyaknya, karena saking panjangnya kisah perjalanan hidup beliau. Tetapi kita akan mengambil poin-poin besarnya saja. Garis besarnya dari kehidupan beliau. Bagaimana kelahiran beliau, bagaimana beliau dibesarkan, bagaimana beliau keluar dari Mesir, kenapa beliau keluar dari Mesir, bagaimana beliau pergi menuju ke Madian, bagaimana beliau tinggal, bagaimana beliau hidup di Madian, kemudian bagaimana beliau diangkat menjadi nabi, bagaimana pertentangan antara beliau dengan Fir'aun, kemudian bagaimana binasanya Fir'aun, apa yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam setelah binasanya Fir'aun, bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Al-Khidir, kisah beliau dengan Qarun dan kisah-kisah lain yang memiliki banyak pelajaran besar yang bisa kita ambil darinya. Nabi Musa alaihissalam merupakan putra dari Imran. Dan Imran ayahnya Nabi Musa alaihissalam ini bukanlah Imran ayahnya Maryam yang disebutkan oleh Allah SWT kisahnya dalam surat Ali Imran. Begitu pula dengan Harun. Saudara Nabi Musa alaihissalam ini juga bukan Harun saudara Maryam yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya ketika memanggil Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudari dari Harun. Akan tetapi hanya karena ada kemiripan nama, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ahli tafsir. Karena antara Imran ayah Nabi Musa dengan Imran ayah Maryam ada jarak yang sangat jauh. Ada selisih waktu bertahun-tahun yang hanya Allah SWT yang mengetahui pastinya. Intinya secara ringkasnya bahwa yang terpenting adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam ini merupakan putra dari Imran yang merupakan keturunan dari Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam merupakan keturunan dari para nabi, silsilah keluarga yang mulia. Bani Israel, mereka tinggal di Mesir bersama dengan para Fir'aun, orang-orang Kipti, dengan orang-orang Koptik yang merupakan penduduk asli Mesir. Mereka berpindah dari Syam ke Mesir karena kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang kisahnya juga disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang kita ketahui kisahnya, beliau akhirnya menjadi aziz, menjadi menteri dalam pemerintahan negeri Mesir. Dan Mesir kala itu sistem pemerintahannya adalah sistem kerajaan seperti Inggris, yang mana raja hanya menjadi figur, sedangkan penguasa sebenarnya yang memerintah sebenarnya memiliki kendali atas pemerintahan adalah menteri atau perdana menterinya. Maka di Mesir saat itu siapa yang menjadi aziz, siapa yang menjadi menteri, dialah yang mengelola pemerintahan Mesir. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi aziz Mesir, maka beliaulah yang berkuasa atas pemerintahan Mesir, yang kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengundang keluarganya, semua saudaranya dan juga ayah ibunya untuk pergi ke Mesir. Sebagaimana yang disebutkan dalam akhir surat Yusuf, kemudian mereka pun akhirnya tinggal dan menetap di Mesir. Dan inilah wallahu alam yang menjadi awal kisah kedatangan Bani Israel ke Mesir. Dan mereka kala itu memiliki kedudukan yang tinggi dan juga menjadi orang-orang yang mulia, menjadi para bangsawan di Mesir. Karena yang memerintah Mesir adalah Nabi Yusuf alaihissalam dari kalangan mereka, saudara dan juga paman dari anak-anak mereka. Mereka berada dalam posisi ini, mereka menjadi orang-orang terdekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka, keturunan mereka pun memiliki wibawa di kalangan masyarakat Mesir. Sampai pada akhirnya datanglah masa Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Fir'aun merupakan julukan bagi Raja Mesir. Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam tidaklah sama dengan Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam merupakan seorang yang zalim, seorang raja tiran yang mana sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Inna Fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini. Perbuatan sewenang-wenang yang dia lakukan adalah sampai kepada Bani Israel. Dia membunuh bayi laki-laki mereka dan membiarkan hidup yang perempuan dari bayi-bayi Bani Israel. Makna dari yastahyi nisa'ahum, membiarkan hidup anak-anak perempuan, adalah dia menggunakan wanita-wanita Bani Israel untuk pekerjaan-pekerjaan berat dan juga pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Fir'aun kala itu menempatkan Bani Israel di pinggiran kota. Mereka tidak bergaul dengan penduduk asli Mesir dari orang-orang Kipti dan juga dengan para Fir'aun yang merupakan masyarakat kelas atas di Mesir kala itu. Fir'aun merupakan seorang raja yang zalim yang memerintah dengan tangan besi, dan orang-orang Bani Israel kala itu hidup dalam kondisi tertekan dengan kezaliman yang mereka dapatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Qasas.
Yang mana surat Al-Qasas ini merupakan surat yang menyebutkan tentang banyak rincian kisah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun." Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun dengan hak, dengan benar. Jadi, jika ingin mengetahui tentang kisah yang benar tentang Musa dan Fir'aun, maka bacalah surat tersebut. Liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ard." Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di atas muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan menjadikan orang-orang yang tinggal di sana berpecah belah. Apa yang dia lakukan? Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dia menindas sebagian kalangan dari mereka. Ta'ifah atau sebagian kalangan yang dimaksud adalah Bani Israel. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dia membunuh, dia menyembelih anak laki-laki dari mereka dan membiarkan hidup para perempuan mereka. Yang dimaksud dengan wa yastahyi nisa'ahum adalah sebagaimana yang disebutkan, dia menggunakan para wanita itu untuk pekerjaan-pekerjaan berat dan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina. Innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Fir'aun mengambil sebuah keputusan. Dia membuat sebuah kebijakan yang sangat kejam, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dan yang menjadikannya melakukan perbuatan tersebut adalah sebagaimana yang masyhur, sebagaimana yang diketahui, yaitu karena dia melihat sebuah mimpi yang menakutkan. Maka mimpi tersebut ditafsirkan oleh para peramal yang dia miliki bahwa artinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab kehancuran kerajaan Fir'aun. Maka dari sebab mimpi tersebutlah dia kemudian mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan mereka. Meskipun ada pula riwayat lain yang menyebutkan bahwa sebab Fir'aun melakukan perbuatan tersebut adalah karena Bani Israel sering membicarakan tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan moyang mereka. Kisahnya bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau Sarah pergi ke Mesir. Kemudian Sarah yang merupakan salah satu wanita tercantik di zamannya, Raja Mesir kala itu, Firaun yang memerintah Mesir di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tertarik kepada Sarah. Kemudian dia menggodanya, tetapi Allah SWT masih menjaga Sarah. Kemudian dia pun selamat dari keburukan Raja Mesir kala itu. Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dari rahimnya Sarah akan lahir orang yang akan menjadi sebab keruntuhan kerajaan Firaun di Mesir. Maka sejak saat itu, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama dari Sarah, senantiasa mewariskan kabar gembira tersebut kepada anak keturunan mereka, dan mereka senantiasa membicarakan tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Terlebih lagi, ketika Firaun yang hidup pada masa lahirnya Nabi Musa alaihissalam merupakan Firaun yang sangat zalim, yang menindas Bani Israel, maka Bani Israel lebih berharap lagi jika mereka segera mendapati bayi yang akan menjadi perwujudan dari kabar gembira Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Firaun mendengar tentang hal tersebut, dia pun memerintahkan kepada para pengawalnya, kepada bawahannya, kepada prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan mereka. Intinya perintah Firaun untuk membunuh bayi laki-laki tersebut, baik karena mimpi yang dia lihat ataupun karena kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pada akhirnya dia memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Firaun pun memiliki pasukan yang tugasnya adalah untuk berkeliling ke rumah-rumah Bani Israel, membawa pisau untuk menyembelih bayi laki-laki yang lahir dari kalangan mereka. Dia memerintahkan kepada bawahannya untuk memeriksa setiap wanita dari kalangan Bani Israel. Wanita yang kedapatan hamil, dia akan senantiasa diawasi ketika hari kelahirannya. Maka dia akan dilihat jika bayi yang lahir tersebut adalah bayi laki-laki, bayi tersebut akan langsung dibunuh, akan langsung disembelih. Setelah itu orang-orang Mesir, orang-orang Kipti mendapati masalah baru. Mereka menemui masalah karena orang-orang yang selama ini menjadi pelayan untuk orang-orang Mesir adalah orang-orang Bani Israel. Dan karena ada peraturan baru dari Firaun yang membunuh setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel, maka semua laki-laki dari kalangan Bani Israel sekarang sudah menjadi tua. Tidak ada lagi anak-anak muda dari kalangan mereka. Sehingga orang-orang Mesir itu pun kesulitan untuk mendapatkan pelayan, apalagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Orang-orang Mesir itu kemudian mengeluh kepada Firaun. Mereka meminta untuk direvisi keputusan yang diambil oleh Firaun. Sehingga akhirnya Firaun memutuskan sebuah keputusan baru, yaitu dengan membuat peraturan bahwa bayi yang lahir di 1 tahun akan disembelih
dan bayi yang lahir di tahun setelahnya akan dibiarkan hidup, dan demikian seterusnya. Sehingga masih akan ada bayi laki-laki yang akan lahir dari kalangan Bani Israel, tetapi terbatas. 1 tahun dibolehkan untuk melahirkan bayi laki-laki dan tahun setelahnya tidak dibolehkan. Dan demikianlah keputusan Firaun tersebut berjalan. Bagaimanakah akhirnya keputusan tersebut berpengaruh? Perhatikan, Allah SWT mempunyai hikmah yang sangat besar dalam setiap takdir yang diputuskan olehnya. Kita mungkin akan membayangkan bahwasanya bukankah seharusnya Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada tahun yang mana Bani Israel dibiarkan untuk memiliki bayi laki-laki? Jadi seharusnya Allah SWT jika ingin memberikan kesempatan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi orang yang menjadi sebab keruntuhan kerajaan Firaun, seharusnya dia lahir pada tahun yang mana bayi laki-laki tidak akan disembelih. Tetapi Allah SWT memiliki hikmah yang tersembunyi. Allah SWT menakdirkan kelahiran Nabi Musa alaihissalam pada tahun dibunuhnya bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Sementara Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa, kakak Nabi Musa alaihissalam, dilahirkan pada tahun pengampunan, yang mana bayi laki-laki dibiarkan untuk lahir kala itu. Tetapi ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam hamil Nabi Musa alaihissalam, pada waktu yang mana bayi laki-laki Bani Israel akan dibunuh, Allah SWT menakdirkan kehamilan ibundanya tersebut tidak terlihat kalau beliau sedang mengandung. Siapakah yang mengatur semua ini? Allah SWT. Makanya Allah SWT berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku letakkan kasih sayang kepadamu dariku. Maka Allah SWT yang mengatur apapun yang dia kehendaki. Kebaikan yang dia putuskan tidak akan ada yang bisa untuk menghalang-halanginya. Bukan Nabi Musa alaihissalam yang memilih untuk menjalani skenario kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah SWT tersebut. Tetapi Allah SWT yang mengaturnya dengan hikmah yang besar, hikmah yang tersembunyi di baliknya. Maka betapa banyak dari sisi kehidupan kita yang mana Allah SWT mengaturnya bagi kita dengan hikmah yang dia inginkan, tetapi kita tidak mengetahuinya. Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya lahir di tahun pembunuhan. Ibunda beliau melahirkan Nabi Musa alaihissalam secara sembunyi-sembunyi, dibantu dengan beberapa wanita dari kalangan Bani Israel yang mereka semuanya merahasiakan tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam, yang mana dari awal kehamilannya tidak diketahui oleh para pengawal bawahan dari Firaun. Ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, bayi tersebut, ibundanya pun ketakutan karena kalau saja diketahui maka pasti akan dibunuh oleh para pengawal Firaun. Apa yang dilakukan oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam? Akhirnya dia membuat sebuah kotak, sebuah peti yang mana bayi Nabi Musa alaihissalam diletakkan di peti tersebut. Kemudian peti itu diletakkan di sungai Nil, yang mana peti tersebut telah diikat menggunakan tali. Jika para bawahan Firaun mendekat, ibu Nabi Musa alaihissalam akan menghanyutkan peti tersebut ke sungai. Sehingga para pengawal tidak akan mengetahui kalau ada bayi yang ada dalam rumah itu. Jika mereka sudah pergi, maka dia akan kembali menarik tali yang terhubung dengan peti itu dan mengangkat Nabi Musa alaihissalam dari dalamnya. Dan tentu saja semua hal yang dilakukan oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam tersebut merupakan hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, aniqdi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yam falyulqihil yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Allah SWT yang menetapkan takdir kejadian yang berlaku kepada bayi Nabi Musa alaihissalam tersebut. Letakkanlah Musa dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Allah SWT yang memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Qasas, wa uhaina ila ummi Musa an ardi'ih, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menyusuinya. Tentu saja yang dimaksud dengan wahyu di sini adalah wahyu ilham, bukan berarti wahyu yang menjadikan ibunda Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm serta sebagian yang mengikuti pendapat tersebut. Karena salah satu syarat kenabian adalah laki-laki, sehingga ibunda Nabi Musa alaihissalam bukanlah seorang nabi. Allah SWT berfirman dalam ayat ini, wa uhaina ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan, maksudnya adalah kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menyusui bayi tersebut. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam surat lain, wa uha rabbuka ilan nahl, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Dan tentu saja yang dimaksud dengan wahyu kepada lebah itu adalah ilham. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah peti tersebut ke sungai Nil. Pada kondisi seperti itu, di mana ibunda Nabi Musa alaihissalam diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan, karena kalau saja bayi tersebut diketahui, pasti akan langsung disembelih
akan dibunuh. Maka ini bukanlah hal yang sepele, bukan main-main. Pada suatu hari ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam mendengar pasukan Fir'aun datang, maka dia pun segera untuk pergi ke sungai Nil untuk menghanyutkan peti itu. Tetapi dia lupa, atau lebih tepatnya Allah SWT menjadikan dia lupa untuk mengikat peti itu. Sehingga ketika dia kembali, dia tidak mendapati peti tersebut. Dia tidak bisa mengambil peti itu. Tentu saja peti tersebut telah ditutup, sehingga walaupun hanyut, tetapi peti tersebut tidak tenggelam. Maka ibunda Nabi Musa alaihissalam merasa sangat ketakutan, sangat bersedih. Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan hati ibunda Nabi Musa alaihissalam menjadi kosong. Dia sudah hampir tidak memiliki harapan karena hati beliau sudah kosong. Selama ini bayi yang dirawatnya, yang dijaganya dari pembunuhan bala tentara Fir'aun ternyata lepas dari tangannya. Maka Allah SWT pun kemudian menakdirkan peti tersebut sampai ke tepi sungai yang lain, yang mana di situ merupakan tempat Fir'aun dan istrinya. Ketika itu para pelayan istri Fir'aun, pelayan dari Asiyah bintu Muzahim yang kala itu masih berada dalam kekufuran sebagaimana suaminya, para pelayannya ketika mandi di sungai tersebut mereka mendapati sebuah peti yang hanyut. Maka mereka pun mengambil peti itu. Tetapi mereka ketakutan untuk membuka peti karena mereka tidak mengira apa yang ada di dalam peti. Bisa jadi peti tersebut berisi harta dan jika mereka membukanya mereka akan dicurigai. Mereka pun akhirnya membawa peti tersebut kepada tuan mereka yaitu Asiyah, istri Fir'aun. Maka ketika Asiyah menerima peti itu, dia membuka. Pertama kali dia melihat bayi tersebut, dia langsung menyukainya. Dia langsung mencintai bayi tersebut dan ini merupakan salah satu kekuasaan Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahwa siapapun yang melihat bayi tersebut akan langsung mencintainya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Asiyah kemudian membawa peti tersebut kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa ada seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang ada dalam peti itu, dia pun langsung memerintahkan untuk membunuh bayi itu. Tetapi Asiyah kemudian mengusulkan kepada Fir'aun agar tidak membunuhnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Asiyah berkata kepada Fir'aun, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. La taqtuluh asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan engkau membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Mereka tidak menyadari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Hikmah apa yang disembunyikan oleh Allah SWT dari sampainya bayi tersebut ke tangan mereka. Asiyah berkata, qurratu 'ainil li walak. Bayi tersebut akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Tetapi apa kata Fir'aun? Dia mungkin akan menjadi penyejuk mata bagimu, tetapi bagiku tidak sama sekali. Di sini ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya manusia seharusnya senantiasa untuk optimis terhadap apapun yang ditakdirkan kepadanya. Asiyah ketika mendapati bayi tersebut dia berkata, asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Bisa saja bayi tersebut akan bermanfaat bagi kita. Dan kenyataannya bayi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi Asiyah, di mana melalui wasilah Nabi Musa alaihissalam, melalui wasilah bayi tersebut, Asiyah akhirnya beriman dan keimanannya tersebut yang menyelamatkannya dari api neraka. Sehingga di akhirat dia akan masuk ke dalam surga, bahkan menjadi salah satu penghulu para wanita penghuni surga. Maka ketika Asiyah berkata kepada Fir'aun, bayi ini adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Apa kata Fir'aun? Fir'aun berkata, dia mungkin akan menjadi penyejuk mata bagimu, tetapi aku sama sekali tidak. Aku tidak membutuhkan sama sekali anak tersebut. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah, jika saja Fir'aun berkata bahwa bayi tersebut akan menjadi penyejuk mata baginya, maka dia pasti akan mendapatkan hidayah. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa optimis dalam menghadapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah SWT menghendaki hal tersebut terjadi pada kehidupan kita, maka kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka dan optimis bahwa kebaikanlah yang akan didapatkan dari apapun yang kita alami. Asiyah kemudian menjadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai anak angkatnya, karena Allah belum menganugerahkan anak kepada Asiyah. Tetapi kemudian muncul suatu masalah baru, yaitu bahwa bayi tersebut kemudian lapar dan menangis, dan tentu saja Asiyah kemudian mencari semua cara agar bayi tersebut tidak menangis. Sekarang istana Fir'aun disibukkan dengan kesibukan yang baru, yaitu merawat
sang bayi. Subhanallah, bayi yang selama ini dicari-cari, yang mana dia merupakan target utama dari keputusan Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki, ternyata Allah SWT menakdirkan bayi tersebut sampai di istana Fir'aun dan bahkan dibesarkan di istananya. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT menceritakan tentang perkataan Fir'aun di kemudian hari, Qala alam nurabbika fina walidaw wa labista fina min umurika sinin. Fir'aun berkata, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu? Maka ternyata bayi yang selama ini dicari-cari ingin dibunuh akhirnya dibesarkan di dalam istana Fir'aun sendiri. Ketika bayi Nabi Musa alaihissalam lapar, Asyah berusaha untuk memberikan apapun yang bisa dia lakukan untuk menenangkan bayi itu. Dia mendatangkan para wanita yang bisa dijadikan sebagai ibu susu. Tetapi bayi tersebut tidak mau mendekat sama sekali, tidak mau menyusu kepada para wanita itu. Asyah berusaha untuk mendatangkan makanan-makanan terbaik yang ada di istananya, bayi tersebut juga tidak mau mengambil makanan itu. Maka Fir'aun pun memerintahkan untuk mencari siapapun yang bisa menyusui bayi tersebut. Dan tentu saja dalam kondisi itu, ibunda Nabi Musa alaihissalam sedang dalam keadaan sangat bersedih. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan hati ibunda Nabi Musa menjadi kosong. Bahkan, in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Sungguh hampir saja dia menyatakannya, menyebutkan rahasia tentang Nabi Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Kalau bukan karena Allah yang meneguhkan hatinya, pasti ibunda Nabi Musa sudah akan keluar untuk mencari Musa ataupun menanyakan kepada orang-orang yang tahu tentang keberadaan bayi yang dilempar ke sungai Nil. Dan jika saja dia melakukan hal tersebut, maka meskipun ditemukan pasti akan dibunuh. Ibunda Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata kepada saudari Nabi Musa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT. Wa qalat li ukhtihi qussih, dan ibu Nabi Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah Musa, ikutilah bayi tersebut. Cari di mana bayi itu. Maka ketika dia sedang mencari keluar rumah, dia melihat ada orang-orang yang bergerombol yang sedang mencari ibu susu untuk bayi yang baru saja dibawa ke istana. Fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Maka dia melihat Musa dari jauh, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Saudari Nabi Musa alaihissalam tersebut kemudian melihat hal itu, melihat bahwasanya bayi Nabi Musa alaihissalam ternyata sudah sampai ke istana Fir'aun, yang mana mereka sedang mencari ibu susu untuk bayi itu, dan mereka tidak tahu bahwa bayi tersebut adalah bayi dari ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ketika melihat hal tersebut, saudari Nabi Musa alaihissalam pun mendekat. Allah SWT berfirman, wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl, dan kami telah menghalangi Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang ada sebelum itu. Maka saudari Nabi Musa alaihissalam berkata kepada para pengawal, kepada para prajurit Fir'aun yang tengah mencari ibu susu bagi bayi tersebut, faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah kalian kuberitahu tentang keluarga yang bisa untuk memelihara bayi tersebut untuk kalian dan mereka juga berbuat baik kepadanya? Di sini para prajurit Fir'aun pun bertanya-tanya, dari mana kau tahu bahwasanya bayi tersebut akan mau untuk menyusu kepada orang yang kau maksudkan? Gadis itu kemudian menjawab bahwa kami hanya ingin melayani raja, kami hanya ingin memiliki kedekatan dengan istri raja. Dengan jawaban seperti itu mereka pun kemudian mempercayainya dan membawa bayi tersebut kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka membawa bayi tersebut kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam, seketika bayi tersebut pun mau menyusu darinya. Allah SWT di sini menunjukkan nikmat yang sangat besar bagi ibunda Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Sebelumnya Allah SWT adalah yang mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam agar meletakkan bayi tersebut di peti yang dihanyutkan di sungai. Tetapi kemudian ibunya diliputi kekhawatiran karena dia lupa untuk mengikat peti itu. Tetapi kemudian Allah SWT memberikan kabar gembira yang begitu besar baginya dengan dikembalikannya bayi tersebut dalam keadaan selamat dan aman dari pembunuhan Fir'aun. Bukan hanya dikembalikan saja, tetapi inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Bayi tersebut akan dijadikan sebagai seorang rasul. Allah juga berfirman, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya agar ibunya senang hatinya dan tidak bersedih hati lagi. Wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq, dan agar dia mengetahui bahwasanya janji Allah SWT itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ketika Allah SWT mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan peti tersebut ke sungai Nil, Allah Ta'ala berfirman, fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani.
lemparkanlah peti tersebut ke sungai dan janganlah engkau takut, jangan pula bersedih hati. Ini adalah janji Allah SWT. Allah Ta'ala juga berjanji, inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Kami akan mengembalikan Musa dan juga kami akan menjadikannya sebagai salah satu rasul utusan Allah SWT. Ketika Asiyah melihat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mau untuk menyusu kepada ibunya tersebut, dia kemudian lega dan menawarkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menetap di istana Fir'aun. Tetapi dia menolak tawaran tersebut karena dia juga memiliki suami dan juga memiliki anak-anak di rumahnya. Maka dia pun berkata, jika kamu mau serahkan bayi tersebut kepada aku dan akan aku susui. Asiyah kemudian menyetujui permintaan tersebut dan akhirnya dia meminta kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk membawa bayi tersebut setelah selesai disusui untuk dibawa ke istana. Hingga pada akhirnya setelah selesai masa menyusui, datanglah masa bayi tersebut untuk disapih dan sehingga bayi tersebut tidak harus untuk dibawa kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Di hari disapihnya bayi tersebut, Asiyah berkata kepada para pelayannya bahwa hari ini anakku akan datang ke sini, hari ini anakku akan tinggal di istana bersamaku. Karena Asiyah menganggap bahwasanya bayi Nabi Musa alaihissalam merupakan anaknya, anak angkatnya. Dia memerintahkan kepada para pelayannya untuk menyiapkan hadiah kepada anak yang ingin dibawa ke istana tersebut. Para ulama menyebutkan bahwasanya para pelayan tersebut telah berjajar dari rumah Nabi Musa alaihissalam sampai ke istana Fir'aun dengan tujuan untuk menyajikan hadiah-hadiah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika bayi tersebut dibawa ke istana, Asiyah pun menyambutnya dengan gembira. Kemudian dia juga sudah menyiapkan hadiah yang paling istimewa untuk putra angkatnya tersebut. Setelahnya Asiyah membawanya ke Fir'aun. Fir'aun pun meletakkan bayi tersebut di pangkuannya. Seketika Nabi Musa alaihissalam yang diletakkan di pangkuan Fir'aun, bayi tersebut tiba-tiba menarik jenggot Fir'aun. Fir'aun kaget dengan apa yang dilakukan oleh bayi itu. Maka orang-orang yang berada di sisi Fir'aun, para menteri dan juga para pelayan Fir'aun yang merupakan bitanah su' memprovokasi Fir'aun untuk membunuh bayi tersebut karena telah berlaku kurang ajar. Fir'aun hendak melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh para menterinya. Tetapi kemudian Asiyah bersegera untuk datang ke Fir'aun, kemudian bertanya apa yang terjadi. Fir'aun menyebutkan bahwa dia akan membunuh bayi tersebut karena telah berlaku kurang ajar. Asiyah kemudian berkata bahwa bayi tersebut tidak lain hanyalah seorang anak kecil yang belum berakal. Dia tidak tahu apa-apa. Asiyah mengajukan sebuah tawaran. Fir'aun sangat menyayangi istrinya tersebut. Asiyah mengajukan tawaran untuk memberikan ujian bagi bayi tersebut dengan memberikannya 2 wadah. Yang satu wadah berisi makanan atau kurma dan yang satu berisi bara api. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa yang satu adalah berisi permata dan yang satu berisi bara api. Maka jika dia memilih permata atau kurma dalam satu riwayat yang lain, maka silahkan untuk dibunuh. Tetapi jika dia memilih bara api, berarti dia belum berakal. Dia belum paham apa yang dilakukannya. Fir'aun pun melakukan apa yang disarankan, apa yang ditawarkan oleh istrinya tersebut. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin mengambil kurma atau permata yang ada di hadapannya, datang malaikat untuk kemudian mengalihkan tangan Nabi Musa alaihissalam untuk akhirnya mengambil bara api. Sehingga setelah itu Fir'aun pun merasa kasihan terhadap bayi itu dan mengampuninya, sehingga dia tidak menjatuhkan hukuman mati kepada bayi Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam mulai tumbuh dewasa dan dirawat di istana Fir'aun, kekejaman Fir'aun terhadap Bani Israel pun mulai berkurang, karena mereka adalah paman-paman dan bibi dari ibu susunya Nabi Musa alaihissalam. Jika mereka mempunyai masalah dengan orang Mesir, maka mereka akan mendatangi Nabi Musa alaihissalam meminta bantuan kepadanya. Pada suatu hari, ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan-jalan di penjuru Mesir, yang waktu itu kondisi jalanan sedang sepi karena orang-orang telah pulang ke rumahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha." Nabi Musa alaihissalam masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya beliau masuk ke kota tersebut di siang hari. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa beliau masuk di malam hari. Yang terpenting orang-orang ketika itu sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Nabi Musa alaihissalam melihat ada 2 orang yang sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Salah satunya berasal dari golongan Nabi Musa, yaitu dari kaum Bani Israel, dan musuhnya, lawannya berasal dari kaumnya Fir'aun, dari orang Mesir. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Maka orang Bani Israel tersebut meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam setelah melihat kedatangan beliau untuk mengalahkan lawannya yang berasal dari kalangan orang Mesir. Orang yang berasal dari kalangan Bani Israel pun kemudian meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membantunya mengalahkan orang Mesir itu. Nabi Musa alaihissalam berniat untuk melerai kedua orang tersebut. Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa alaihissalam tetapi kemudian mendorong orang Mesir itu.
Nabi Musa alaihissalam tidak bermaksud untuk menyakitinya, tetapi lihat kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia mendorong orang Mesir tersebut, orang Mesir itu akhirnya meninggal. Nabi Musa alaihissalam pun menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Padahal sebenarnya beliau juga tidak sengaja untuk melakukan hal itu. Nabi Musa berkata, "Qala hadza min amali syaitan, innahu aduwwum mudhillum mubin." Ini adalah perbuatan setan. Perbuatan pembunuhan tersebut merupakan tipu daya yang dilakukan oleh setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang menyesatkan, musuh yang nyata. Nabi Musa alaihissalam akhirnya merasa khawatir karena dia telah membunuh salah satu dari kaumnya Fir'aun, dari orang Mesir. Sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, keesokan harinya ketika beliau sedang keluar ke kota, sekali lagi, fasbaha fil madinati khaifan yatarqab. Keesokan harinya di kota beliau dalam keadaan khawatir dan menunggu apa kira-kira akibat dari perbuatan yang beliau lakukan kemarin. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Ternyata orang Bani Israel yang kemarin meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam kembali memanggil Nabi Musa, meminta bantuan lagi kepadanya. Dia ternyata sedang bertengkar lagi dengan orang Mesir yang lain. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mendatanginya dan menghardiknya. Beliau berkata, "Innaka laghawiyyun mubin." Nabi Musa berkata kepada orang Bani Israel tersebut, "Sungguh engkau adalah orang yang benar-benar sesat." Karena dia selalu menimbulkan permusuhan dan selalu membuat permasalahan dengan orang Mesir. Nabi Musa alaihissalam menyalahkan orang Bani Israel tersebut yang senantiasa membuat masalah. Dan tentu saja pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam pada hari sebelumnya tidak diketahui oleh seorang pun. Karena Allah SWT menyebutkan, "Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha." Nabi Musa kala itu ketika memasuki kota, jalanan dalam kondisi lengang. Orang-orang berada di rumahnya masing-masing. Jadi mereka tidak mengetahui kejadian pembunuhan kemarin, siapa yang melakukan pembunuhan itu. Maka ketika mereka mengetahui bahwa ada orang Mesir yang terbunuh, mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Tetapi mereka tahu bahwasanya pelakunya adalah salah satu dari orang Bani Israel. Mereka pun mengeluhkan hal tersebut kepada Fir'aun. Mereka menuntut untuk mencari tahu siapa Bani Israel yang berani membunuh orang Mesir itu. Maka pada esok harinya ketika Nabi Musa alaihissalam keluar lagi ke kota, kemudian beliau mendapati orang Bani Israel yang membuat masalah pada hari sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam menyalahkan orang Bani Israel yang selalu membuat masalah tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā qāla ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi orang Bani Israel tersebut dan menyalahkannya atas perbuatan yang dilakukannya, yang selalu mencari permasalahan dengan orang Mesir, selalu membuat permusuhan dengan orang lain, beliau hendak memukul orang tersebut. Tetapi orang tersebut kemudian berkata, dia akhirnya membongkar rahasia dengan berkata, "Wahai Musa, apakah engkau ingin membunuhku sebagaimana engkau kemarin membunuh orang Mesir?" Maka dari perkataan Bani Israel ini, orang-orang pun akhirnya tahu bahwasanya yang membunuh orang Mesir pada hari sebelumnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Setelah mendengar hal tersebut, orang Mesir yang sedang bertengkar itu akhirnya pergi ke Fir'aun dan berkata kepadanya, melapor kepadanya, "Wahai Fir'aun, yang membunuh orang Mesir kemarin adalah Musa. Aku mendengar dari pengakuan Bani Israel yang aku temui." Setelah mendengar laporan tersebut, Fir'aun pun yang sejak dari dulu seperti mencari-cari kesalahan Nabi Musa alaihissalam langsung mengeluarkan perintah untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun mengeluarkan perintah itu, ada salah satu pengikut Fir'aun yang sangat mencintai Nabi Musa alaihissalam. Dia ingin memperingatkan Nabi Musa alaihissalam tentang apa yang direncanakan oleh Fir'aun. Ketika para pengawal Fir'aun datang untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam, ia pun bersegera untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalam melalui jalan yang lain. Dan orang-orang kala itu tidak ada yang menyangka bahwasanya Nabi Musa alaihissalam akan lari atau kabur dari Mesir. Allah SWT menceritakan apa yang dilakukan oleh orang baik tersebut yang merupakan orang dari kalangan Fir'aun tetapi dia bukan orang jahat. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datanglah seorang laki-laki yang bergegas dari ujung kota. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Dia berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang urusanmu, tentang dirimu. Mereka berencana untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Maka seketika Nabi Musa alaihissalam pun keluar dari Mesir. Saat itu pula beliau tidak pulang ke rumahnya dulu, tetapi beliau langsung keluar dari Mesir karena kala itu beliau sedang dicari oleh para prajurit. Beliau akan ditangkap oleh para pengawal Fir'aun, maka beliau pun segera untuk keluar dari Mesir saat itu juga. Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan ketakutan. Beliau tidak tahu kemana beliau harus pergi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ.
Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota itu dengan rasa takut dan waspada. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Nabi Musa alaihissalam berkata, Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT, ya Allah selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Kita akhiri sampai di sini dulu. Kemana Nabi Musa alaihissalam akan pergi dan apa yang akan terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam setelah itu, inilah insyaallah yang akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.